Saat Mu Chen membuka matanya, dua cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dalamnya. Di bawah sorotan cahaya itu, bahkan bayangan pun tak mampu bersembunyi. Dari tengah alis tubuh abadi matahari agung, cahaya keemasan yang cemerlang merekah, memancarkan aura bagaikan matahari yang menyilaukan. Fluktuasi kekuatan yang mengalir darinya begitu menakutkan hingga membuat banyak orang memandang dengan takjub. Mu Chen, yang duduk di atas kepala tubuh abadi matahari agung, menatap ke atas saat matahari petir raksasa perlahan turun, membentuk bayangan besar yang menutupi langit. Bahkan sebelum benar-benar muncul, energi yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuat lapisan bumi di bawahnya runtuh. Serangan Qin Ling kali ini benar-benar mengerikan. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, serangan yang cukup untuk mengalahkan penguasa kelas 3, apalagi hanya kelas 2. Namun sayang, lawannya kali ini bukanlah orang biasa. Hembusan napas putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Tangannya membentuk segel, lalu cahaya keemasan memancar lebih terang dari alis tubuh abadi matahari agung. Kedua tangannya terkepal, dan dari kepalan itu mengalir cahaya keemasan pekat bagaikan cairan, mengkristal menjadi lapisan berlian transparan. Kristal berlian itu melilit tinjunya, dihiasi rune-rune kuno yang berdenyut tenang namun mengandung kekuatan tak terlukiskan. Kemampuan berdaulat satu energi matahari. Tatapan Mu Chen berkilat dingin. Tubuh abadi matahari agung melangkah di cakrawala, tinjunya yang berlapis berlian menghantam ke arah matahari petir yang turun dari langit. Tinju itu menembus ruang, muncul tepat di bawah bola petir raksasa, lalu menghantamnya tanpa ragu. Saat keduanya bertabrakan, tak terdengar suara ledakan seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, mata mereka melebar ketika melihat tinju berlian itu langsung menembus matahari petir seolah-olah hanya menembus gumpalan tahu. Retakan menyebar. Cahaya keemasan yang padat memancar ke segala arah, sementara kilatan petir yang mengelilingi bola itu meredup dengan cepat. Hanya dalam hitungan napas, matahari petir yang sebelumnya tampak akan menghancurkan dunia perlahan menghilang di bawah tatapan terkejut semua orang. Angin berhembus pelan di medan perang, tetapi suasananya tetap sunyi mencekam. Di langit, wajah Qin Ling memucat. Ia memuntahkan darah dan tubuhnya goyah. Ia tak menyangka serangan puncaknya bisa dihalau Mu Chen begitu mudah, terlebih lagi oleh penguasa kelas 2. Mu Chen sendiri tampak terkejut dengan kekuatan tubuh abadi matahari agung. Menurut penjelasan Mandala, tubuh ini berada di peringkat 30 besar dari 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat. Awalnya ia ragu, namun setelah mengeluarkan kekuatan sejatinya, ia mulai mengerti betapa menakjubkan tubuh itu. Tatapannya kembali tertuju pada Qin Ling yang pucat pasi. Kilatan dingin melintas di matanya. Segel tangan dibentuk, dan telapak tangan raksasa yang berlapis kristal berlian kembali meluncur dari langit, menghantam tubuh surgawi petir iblis. Qin Ling menggertakkan giginya dan membentuk tirai petir raksasa sebagai perisai. Namun telapak tangan berlian itu menembusnya dengan mudah, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Dalam sekejap, ia menghantam tubuh surgawi petir iblis hingga terpental jauh, meratakan pegunungan di belakangnya. Tubuh surgawi itu retak, lalu hancur menjadi kilauan cahaya, memuntahkan sosok Qin Ling yang berlumuran darah. Ia terlempar keras hingga menancap di sisi gunung. Sorak-sorai dan keterkejutan menyapu medan perang. Semua orang, baik dari domain Great Havenlau maupun domain 100 pertempuran, menatap tak percaya. Qin Ling benar-benar kalah, bahkan ketika ia memanfaatkan keunggulan medan. Para ahli Great Havenlau saling bertukar pandang, mulai mengakui kemampuan Mu Chen. Meski belum lama berada di wilayah ini, kekuatannya sudah cukup untuk menempatkannya di jajaran elit muda wilayah utara. Mu Chen tersenyum tipis. Tubuh abadi matahari agung perlahan menghilang, meninggalkan wajahnya yang agak pucat karena energi yang terkuras. Ia mengangkat tangan, menghancurkan sebagian gunung, lalu menarik tubuh Qin Ling yang tak berdaya ke udara. Dengan suara dingin, ia berkata, "Master Sekte Qin, sepertinya tetua Qin ini mengecewakanmu." Ucapan itu membuat Qin Tiangang di langit kehilangan fokus. Nin Neter segera memanfaatkan kesempatan, menyerang dengan tajam hingga Qin Tiangang terdesak. Melihat moral pasukan domain 100 pertempuran jatuh, beberapa mulai melarikan diri. Dalam waktu singkat, barisan mereka kacau, sementara pasukan Great Havenlau memburu dengan teriakan perang. Menyadari kekalahan, Qin Tiangang turun untuk merebut Qin Ling dari Mu Chen. Namun Nin Neter segera mengirim serangan jarak jauh, sehelai bulu hitam berapi ungu, yang melukai punggung Qin Tiangang. Meski berdarah, ia tetap kabur sambil membawa Qin Ling, meninggalkan ancaman. 9 Neter, Mu Chen.
Sekte Petir Iblis tak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sosoknya lenyap di cakrawala. Mu Chen menghela napas lega. Dengan kekuatan Qin Tiangang, memaksanya mundur sudah merupakan hasil terbaik. Tujuan mereka hanyalah menguasai Sekte Petir Iblis, bukan membunuhnya. Nine Nether turun dari langit dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Mu Chen menggeleng sambil tersenyum, memandang medan perang yang porak-poranda, lalu melirik megahnya Gunung Petir Iblis. Akhirnya, Sekte Petir Iblis kini menjadi milik mereka. Gema perang masih menyelimuti langit dan bumi, namun arah kemenangan kini jelas mengarah ke domain Great Havenlau. Di bawah sorakan perang yang menggema, mereka bagaikan harimau buas yang turun dari gunung, kekuatan yang sulit dihentikan. Sebaliknya, di pihak domain 100 pertempuran, kekalahan Qin Tiangang dan Qin Ling membuat moral mereka runtuh. Semangat juang lenyap, dan barisan mereka berubah menjadi kekacauan. Pertempuran ini sudah menemukan pemenangnya. Mu Chen dan Nine Nether berdiri di udara tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Mereka menyerahkan tugas pembersihan medan perang kepada pasukan lain, sementara mereka memimpin pasukan Nine Nether untuk mengambil alih Gunung Petir Iblis. Itulah rampasan perang mereka. Pasukan lain tidak keberatan jika Istana 9 Nether yang mendudukinya. Mereka tahu bahwa target utama Istana 9 Nether sejak awal adalah Sekte Petir Iblis, dan mereka pula yang meraih kemenangan terbesar dalam perang kali ini. Bagi pihak yang berkuasa, mengambil bagian paling besar adalah hal wajar yang sudah menjadi pengetahuan umum di benua Skylaw. Setelah Gunung Petir Iblis berhasil dikuasai, Nine Nether segera memimpin Mu Chen, Tang Bing, dan Tang Rou menuju perbendaharaan. Di tempat inilah umumnya sebuah sekte menyimpan harta berharga mereka, termasuk sumber daya terpenting, cairan spiritual berdaulat. Sesuai dugaan, ada susunan spiritual yang menjaga perbendaharaan itu. Namun, penghalang tersebut sama sekali tidak mampu menghentikan Nine Nether. Dengan sekali lambaian tangannya, pintu perunggu raksasa itu hancur berderak. Begitu pintu itu runtuh, semburan energi spiritual murni mengalir keluar seperti arus deras, membuat udara di sekitar menjadi pekat. Nine Nether melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti Mu Chen. Begitu berada di dalam, mereka melihat arus berkilauan yang melingkar seperti seekor ular piton raksasa, memancarkan fluktuasi energi spiritual murni tanpa henti. Seluruh persediaan cairan spiritual berdaulat disimpan di sini. Biasanya, cairan spiritual berdaulat milik sebuah sekte tidak disimpan dalam gelang biji mustard yang mudah dibawa, melainkan dalam susunan spiritual khusus untuk menjaga kemurniannya. Karena itu, Mu Chen dan yang lainnya tidak khawatir cairan spiritual berdaulat di Sekte Petir Iblis akan sempat dibawa lari. Apalagi, Qin Tiangang jelas tidak pernah membayangkan akan kalah sejak awal, sehingga ia tidak mengambil langkah pengamanan apapun. Sepertinya sebagian besar cairan spiritual berdaulat masih terjaga dengan baik, ujar Mu Chen sambil tersenyum. Dari penampilannya, meski Sekte Petir Iblis mungkin sudah mengambil sebagian karena berjaga-jaga, stok utamanya masih tersisa. Wajah Tang Bing yang biasanya acuh tak acuh langsung memerah ketika melangkah masuk. Matanya berkaca-kaca melihat aliran deras cairan spiritual berdaulat yang memenuhi ruangan. Melihat itu, Nine Nether tersenyum tipis lalu menepuk bahu Tang Bing. "Xiao Bing coba hitung. Setelah ini, kita tak perlu lagi hidup hemat." Untuk pertama kalinya, Mu Chen melihat ekspresi mabuk kegembiraan di wajah Tang Bing yang biasanya dingin. Namun ia tak bisa menahan godaan untuk berkata, kekuatan lain juga turut membantu. "Haruskah kita memberi mereka sedikit?" "Tidak." Mata Tang Bing berkilat tajam. Istana 9 Nether sudah terlalu lama hidup hemat. Mana mungkin kita memberi bagian kepada mereka? Kalau kau mau berbagi, pisahkan aku dulu dari bagian itu. Mendengar jawaban itu, Mu Chen tak kuasa menahan tawa. Baginya, Tang Bing terlihat sangat menggemaskan. Namun, senyum menggoda itu justru membuat Tang Bing sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan. Wajahnya memerah, dan ia menatap tajam ke arah Mu Chen. "Kalau berani menindas Xiao Bing hati-hati. Pasukan 9 Nether bisa memberontak." Nine Nether hanya memutar matanya ke arah Mu Chen sambil merangkul pinggang ramping Tang Bing. "Tenang saja. Meskipun harus berpisah, dia tidak akan rela meninggalkanmu." "Kakak Nine Nether," seru Tang Bing dengan wajah semakin memerah mendengar godaan itu. Mu Chen hanya tertawa kecil, lalu memutuskan untuk tak memperpanjang topik. Ia segera beralih, mencari alasan untuk memeriksa perbendaharaan. Beberapa saat kemudian, ia melangkah lebih dalam hingga berhenti di sebuah sudut. Pandangannya tertuju pada panggung batu,
di mana beberapa kotak giok berkilau tersusun rapi, berisi gulungan yang diselimuti kilatan petir. Dengan lambaian tangan, Mu Chen menghapus sisa penghalang energi spiritual di atas panggung batu itu, lalu mengambil salah satu gulungan. Saat dibuka, terlihat samar-samar 3 karakter petir di permukaannya. Fisik petir iblis. Gulungan itu berisi teknik fisik petir iblis, sebuah seni pemurnian tubuh ilahi beratribut petir yang pernah dikultivasikan oleh Qin Ling. Mu Chen menutup mata untuk meneliti teknik tersebut, lalu menggeleng. Meski tergolong kuat, teknik ini tidak sedalam fisik dewa petir. Fisik dewa petir memberi fondasi yang lebih kokoh untuk mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh yang lebih tinggi di masa depan, sehingga membuat fisik petir iblis tampak lemah di perbandingan itu. Dengan santai, Mu Chen memasukkan gulungan tersebut ke dalam gelang biji mustard dan memeriksa yang lain. Sebagian besar adalah seni ilahi berelemen petir, tetapi tak ada yang benar-benar menarik minatnya. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada sebuah panggung batu hitam di sisi ruangan. Di atasnya terletak sebatang bambu berwarna abu-abu kusam dengan rune petir samar di permukaannya. Meski penampilannya sederhana, insting Mu Chen membuatnya tertarik. Ia menyedot bambu itu ke telapak tangannya dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Informasi pun mengalir. Teratai petir hati iblis, dibuat dari petir hati iblis neter yang dipadukan dengan metode pemurnian khusus. Artefak ilahi sekali pakai yang memiliki daya ledak mengerikan. Disebutkan, satu teratai petir hati iblis mampu membuat seorang penguasa kelas 5 terpaksa waspada. Jika 10 buah digunakan sekaligus, bahkan penguasa kelas 5 pun hanya bisa melarikan diri. Mu Chen terkejut. Tidak kusangka sekte petir iblis menyimpan harta semacam ini. Namun timbul pertanyaan, jika mereka punya senjata sehebat itu, mengapa tidak digunakan? Saat ia masih berpikir, aroma harum menyapu dari belakang. Nine Neter mendekat, menerima bambu itu, lalu berkata dengan wajah sedikit berubah, mereka tidak menggunakannya bukan karena tak mau, tapi karena belum menyempurnakannya. Mu Chen terkejut. Jurang petir iblis di Gunung Petir Iblis adalah tempat lahirnya petir bumi iblis, dan disitulah petir hati iblis neter berkembang. Apakah mungkin selama bertahun-tahun sekte petir iblis tidak bisa menemukannya? Nine Neter menggeleng. Petir hati iblis neter bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Kekuatan dan kelangkaannya setara bahkan melampaui petir hitam ilahi. Jadi, sangat mungkin mereka belum menemukannya. Mu Chen terdiam. Ia tahu itu langka, tetapi ternyata jauh lebih langka dari dugaannya. Nine Neter melanjutkan, kita sudah menguasai sekte petir iblis. Istirahat dulu. Setelah itu, kita akan pergi melihat jurang petir iblis. Mu Chen mengangguk. Selain cairan spiritual berdaulat, jurang petir iblis memang menjadi salah satu alasan utama mereka merebut sekte ini. Saat keluar dari perbendaharaan, Tang Bing menyambut mereka dengan wajah penuh kegembiraan. Kakak Nine Neter, ada sekitar 130.000 cairan spiritual berdaulat di sini, belum termasuk artefak ilahi dan seni ilahi. Kalau dihitung semua, nilainya bisa mencapai 60 hingga 70.000 lagi. Bahkan Mu Chen sedikit terkejut. Selama ini, pendapatan tahunan Istana 9 Neter hanya 10.000 cairan spiritual berdaulat. Panen kali ini bisa membangun kembali kekuatan mereka dengan sangat cepat. Nine Neter tersenyum lega. Sekarang kita terbebas dari kesulitan. Dulu, mereka harus bergantung pada Mu Chen untuk memperoleh cairan spiritual berdaulat agar bisa bertahan. Kini, persediaan mereka berlimpah. Suruh orang mengatur semua ini. Kita akan tinggal di sini sementara waktu, perintah Nine Neter. Baik, jawab Tang Bing penuh semangat. Nine Neter menepuk dahi Tang Bing dengan senyum tipis, lalu keluar bersama Mu Chen. Keduanya melangkah menuju kedalaman sekte petir iblis, di mana fluktuasi petir yang dahsyat terasa. Tak lama, mereka tiba di hadapan sebuah gunung dengan retakan besar berdiameter ribuan kaki. Suara gemuruh mengguncang dari kedalaman, membuat tanah bergetar hebat. Energi petir yang keluar terasa asing sekaligus mengancam. Inilah tujuan mereka, jurang petir iblis. Jurang petir iblis. Mu Chen dan Nine Neter berdiri berdampingan, tatapan mereka tertuju pada jurang hitam yang seolah tak berdasar. Jurang itu bagaikan seekor naga iblis yang bersembunyi di kedalaman bumi, siap menerkam, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Suara dentuman dalam bergema dari dasar jurang, membuat tanah di sekitarnya bergetar halus. Ini adalah jurang petir iblis,
ucap Nineneter dengan wajah sedikit muram. Petir bumi iblis lahir dari kedalaman tanah, jenis petir yang sangat istimewa. Meskipun petir, ia memiliki hubungan dengan bumi. Jika diaktifkan, ia mampu menghancurkan tanah dengan mudah, menimbulkan kehancuran layaknya gempa bumi. Mu Chen mengangguk. Ia pernah mengembangkan fisik Dewa Petir dan berlatih keras di wilayah petir, Akademi Spiritual Surga Utara. Karena itu, ia cukup akrab dengan kekuatan petir, dan jelas merasakan energi petir yang mengerikan terkumpul di jurang petir iblis ini. Meski kuat, petir bumi iblis tetap berada di bawah tingkat api abadi. Jika dicoba untuk menyatu dengan energi spiritual, kekuatan itu akan hancur oleh api abadi. Maka, yang ia butuhkan adalah energi petir yang setara dengan api abadi. Petir bumi iblis jelas belum mencapai tingkat tersebut. Target Mu Chen sesungguhnya adalah petir hati iblis Nether, energi petir yang jauh lebih dahsyat, tersembunyi di kedalaman bawah tanah. Tapi petir hati iblis Nether begitu kuat. Meski kita menemukannya, proses penyatuannya tidak akan mudah, kata Mu Chen setelah merenung. Ia ingat, ketika dulu berintegrasi dengan api abadi, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan demi berhasil. Kini, menyatu dengan petir hati iblis Nether pasti akan jauh lebih sulit dan berbahaya. Kalau kau berhasil menyatukannya, energi spiritualmu akan memiliki atribut petir sekaligus api. Saat itu, kekuatannya akan jauh melampaui energi spiritual biasa, ujar Nineneter sambil tersenyum tipis. Tentu saja, kekuatan sejati bukan hanya soal seberapa kuat atribut energi spiritual. Ambil contoh Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Dalam hal mengendalikan api, tak ada yang bisa menandinginya di dunia seribu agung. Dia adalah Kaisar Api sejati, setiap percikan api pun bisa ia kendalikan dengan mudah. Berarti, fokus pada satu atribut lebih kuat, tanya Mu Chen. Kaisar Api adalah contoh sempurna seseorang yang menempuh jalur api hingga ke puncaknya. Setelah mencapai level itu, tak ada energi lain yang bisa menggoyahkan hatinya. Tidak selalu begitu, jawab Nineneter sambil menggeleng. Langit dan bumi memiliki kedalaman tanpa batas. Tidak ada yang benar-benar lebih kuat. Konon, Marshal Ancestor memiliki banyak atribut dalam energi spiritualnya. Ia bukan hanya ahli petir dan api, tapi bahkan pernah memamerkan kekuatan es ekstrim saat menembus klan roh es. Padahal, klan kuno itu terkenal sebagai penguasa energi es, namun tetap kalah di hadapannya. Leluhur bela diri? Ada begitu banyak atribut dalam energi spiritualnya? Mu Chen tertegun, teringat pada Lin Jing, seseorang yang pernah ditemuinya di benua pedagang. Leluhur bela diri itu pasti ayahnya, bukan? Rumor mengatakan bahwa alam bawah tempat dia berasal itu istimewa. Meskipun dunia seribu agung memiliki banyak alam yang saling terhubung, ada beberapa alam bawah yang patut dipuji. Beberapa di antaranya bahkan memiliki seni kultivasi khusus yang jarang ditemukan, bahkan di dunia seribu agung. Nineneter tersenyum tipis. Jadi, tidak ada satu jalur kultivasi yang paling kuat, hanya jalur yang paling cocok. Selama kau bisa menemukan jalurmu sendiri, kau bahkan bisa bersaing dengan para penguasa surgawi di masa depan. Mu Chen mengangguk, lalu tersenyum pahit. Tapi hal-hal itu masih terlalu jauh untuk dibicarakan. Kita bahkan belum menemukan petir hati iblis Nether. Ia menatap jurang petir iblis dengan sedikit gugup. Awalnya, ia masih menyimpan sedikit harapan. Namun setelah mengetahui bahwa sekte petir iblis, yang telah menguasai tempat ini selama bertahun-tahun, belum berhasil menemukan petir hati iblis Nether, harapan itu pun memudar. Sekte petir iblis saja tidak mampu menemukannya setelah sekian lama. Bagaimana mungkin aku bisa seberuntung itu menemukannya saat pertama kali datang ke sini? Apapun yang terjadi, kita tetap harus mencobanya, kata Nineneter. Mu Chen mengangguk dan bertukar pandang dengan Nineneter. Keduanya berubah menjadi dua garis cahaya, melesat menuruni jurang petir iblis. Angin meraung saat kegelapan dengan cepat melahap mereka. Raungan guntur yang dalam terus bergema dari kedalaman. Kecepatan turun Mu Chen dan Nineneter sangat cepat. Dalam 10 tarikan napas, mereka sudah menuruni jarak 10.000 kaki, sebelum perlahan memperlambat gerakan. Setelah mencapai kedalaman itu, energi petir terasa semakin buas. Keduanya berhenti di tempat. Mu Chen menjentikan jarinya, memunculkan bola-bola cahaya energi spiritual yang perlahan membesar. Cahaya menyilaukan meledak, menyingkirkan kegelapan pekat di kedalaman jurang petir iblis. Saat kegelapan tersapu, pemandangan di sekitar menjadi jelas. Mu Chen menyipitkan mata, dinding jurang dipenuhi lubang-lubang rapat berdiameter beberapa kaki.
Dari lubang-lubang hitam itu, muncul kilatan petir hitam keabu-abuan yang bergerak seperti ular, menyebarkan raungan menggelegar yang membuat tanah bergetar. Kilatan petir berwarna hitam keabu-abuan itu dikenal sebagai petir bumi iblis. Gemuruh. Di jurang yang penuh petir bumi iblis ini, fluktuasi energi dahsyat menyebar, bahkan ruang di sekitarnya tampak bergetar. Begitu bola-bola cahaya energi spiritual muncul, kilatan petir seolah menyadari adanya intrusi. Sinar petir tak terhitung jumlahnya meledak dari lubang-lubang itu, menyapu ganas ke arah Muchen dan Nin Neter. Melihat hal itu, rombongan Muchen yang hanya terdiri dari 2 orang tetap tenang. Nin Neter mengangkat tangannya, dan api ungu segera menyelimuti mereka berdua. Secepat apapun petir bumi iblis melesat, kilatan petir itu terbakar habis oleh api abadi. Lihat ke bawah. Nin Neter tak terganggu oleh serangan petir bumi iblis. Jari rampingnya menunjuk ke arah bawah dengan ekspresi muram di wajahnya. Muchen menunduk, lalu menjentikan jarinya. Sebuah bola cahaya energi spiritual melesat menuju jurang hitam di bawah. Saat bola itu meledak, ribuan percikan cahaya memancar, menerangi pemandangan di dasar jurang. Begitu melihat jelas apa yang ada di bawah sana, Muchen tak kuasa menarik napas dingin. Jauh di dalam kegelapan, kilatan petir hitam keabu-abuan membentuk lautan luas yang menghampar di dasar jurang petir iblis. Pemandangan itu bagaikan gerbang gelap menuju dunia lain, membuat siapapun yang melihatnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lautan petir itu sepenuhnya terbentuk dari petir bumi iblis. Pantas saja sekte petir iblis tak bisa menemukan petir hati iblis Neter selama bertahun-tahun, gumam Muchen. Siapa sangka petir bumi iblis di kedalaman jurang ini begitu banyak? Bahkan Qin Tiangang, yang memiliki kekuatan penguasa kelas 5, tak akan bisa masuk begitu saja. Nin Neter mengangguk pelan lalu mengerutkan kening. Sepertinya kita hanya bisa masuk ke lautan petir ini untuk mencari petir hati iblis Neter. Muchen ikut menatap lautan petir itu, perlahan mengangguk. Namun ia tidak langsung bergerak. Pandangannya menyapu jurang petir iblis yang penuh petir bumi iblis, sementara pikirannya berputar. 9 Neter, aku berencana membawa pasukan 9 Neter ke sini untuk berlatih, kata Muchen tiba-tiba. HM? Nin Neter sedikit terkejut, lalu menimpali, meski kau dan aku tidak takut pada petir bumi iblis di sini, pasukan 9 Neter mungkin akan kesulitan. Aku memang berniat mewariskan fisik dewa petir kepada mereka, jawab Muchen perlahan. Jurang petir iblis ini adalah tempat sempurna untuk mengembangkan fisik dewa petir. Jika mereka berhasil menguasainya, kehendak pertempuran mereka akan jauh melampaui yang ada sekarang. Fisik dewa petir memang luar biasa untuk memperkuat tubuh, namun bagi Muchen yang kekuatannya terus berkembang, manfaat tempurnya mulai berkurang. Sebaliknya, jika pasukan 9 Neter menguasainya, itu akan menjadi peningkatan kekuatan yang sangat besar. Muchen bahkan yakin, kecuali pasukan Great Havenlau yang misterius, tidak ada pasukan di seluruh wilayah Great Havenlau yang mampu menandingi 1000 orang pasukan 9 Neter miliknya. Selain itu, ia berpikir jauh ke depan. Jika suatu saat ia pergi ke klan Dewa Luo, ia tak mungkin pergi sendirian. Ia membutuhkan pasukan yang bisa diandalkan. Dan pasukan 9 Neter adalah pilihan terbaik. Walau sekarang belum mencapai puncak, mereka punya potensi besar. Baiklah, jawab Nin Neter setelah berpikir sejenak. Ia memahami maksud Muchen. Meskipun secara teknis pasukan itu adalah miliknya, ia tidak keberatan, sebab hubungan mereka bukan hal yang bisa diganggu oleh masalah ini. Setelah memutuskan, Muchen segera bergerak. Ia meninggalkan jurang petir iblis terlebih dahulu untuk mengumpulkan pasukan 9 Neter, lalu membawa mereka masuk. Dengan kekuatan mereka, tentu saja mereka tak bisa turun sedalam Nin Neter dan Muchen. Mereka hanya mencapai kedalaman sekitar 3000 kaki sebelum tak bisa melanjutkan. Melihat itu, Muchen memerintahkan mereka berhenti. Ia melambaikan lengannya, dan sebatang bambu giok melayang keluar, mendarat di tangan salah satu prajurit. Inilah fisik dewa petir yang telah kukembangkan. Mulai hari ini, kalian akan berlatih di sini. Mendengar suara Muchen yang tenang, Qiushan dan yang lain terkejut. Namun segera rasa syukur mendalam terpancar dari mata mereka. Mereka paham betul betapa berharganya fisik dewa petir. Di kekuatan lain, seni ilahi pemurnian tubuh seperti ini sangat sulit diperoleh. Dan kini, Muchen memberikannya begitu saja. Terima kasih, penguasa domain, seru mereka serempak. Qiushan menggenggam erat bambu giok itu, lalu semua prajurit berlutut dengan satu lutut. Tatapan mereka penuh hormat dan kesetiaan.
Tidak ada sanjungan berlebihan, namun suara mereka dipenuhi ketulusan. Seorang prajurit rela mengorbankan nyawa demi pemimpin yang menghargainya. Dengan pemimpin seperti Mu Chen, mereka akan mengabdi sepenuh hati. Mu Chen mengangguk tipis tanpa berkata lagi. Ia melambaikan tangannya, lalu melompat masuk kembali ke jurang petir iblis di bawah tatapan hormat mereka. Ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, menggunakan fisik Dewa Petir untuk meraih hati pasukan 9 neter. Itu adalah investasi berharga. Kini, setelah pasukannya siap, ia bisa fokus mencari petir hati iblis neter di kedalaman jurang petir iblis ini.